wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kawan-kawan media sekalian yang lama nunggu tadi. Mohon maaf sebelumnya karena kita mulai melakukan datang ke Polres tadi, melakukan proses pelaporan dari habis sholat Jumat sampai hari ini baru keluar. Jadi pertama, maksud dan tujuan kita di sini bertemu dengan kawan-kawan adalah untuk silaturahim. Itu yang pertama. Kedua, maksud dan tujuan kita hari ini menggelar konferensi pers terkait dengan adanya pemberitaan beberapa hari ini yang menyangkut tentang nama baik klien kami, yaitu Bapak Johan Pegerio. Itu yang pertama. Selanjutnya, sebelum saya lanjutkan, perkenalkan saya Budiono. Kapasitas saya hari ini adalah sebagai kuasa hukum daripada Bapak Johan yang wakil dari ini dari DPD LBH KTI Provinsi Pulau Bangka Belitung. Jadi KTI ini saat ini memiliki LBH. Nah, LBH ini merupakan bentukan dari Pak Muldoko yang khusus membidangi atau mengurus persoalan petani. Nah, hari ini tindak lanjut hari ini adalah berkaitan dengan salah satu teman kami, teman satu organisasi sama-sama, yaitu Bapak Johan Pegerio dalam kapasitas sebagai Ketua HKTI Kabupaten Bangka Barat. Nah, beberapa hari ini nama beliau ini lagi center di media online, yang mana menyebutkan dalam pemberitaan itu tidak sesuai dengan fakta yang ada. Yang efek daripada pemberitaan itu mengakibatkan kerugian material dan imaterial, yang mana telah terjadi pencemaran nama baik. Jadi pencemaran nama baik, nama keluarganya juga menjadi tercemar karena adanya dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh oknum wartawan tadi dengan cara pencemaran melalui undang-undang elektronik. Nah, hari ini terhadap tindakan tersebut kami DPD LBH KTI telah melaporkan secara resmi, membuat pengaduan ke Polres Bangka Barat terhadap persoalan ini. Dan tadi kami sudah diterima dengan baik dan kami sudah menyampaikan persoalan yang terjadi dan sudah dimintai keterangan Pak Johan tadi, yang mana intinya keterangan-keterangan tersebut kami menyampaikan telah terjadi pencemaran nama baik, intinya itu atas apa yang dilakukan oleh saudara inisial siapa yang namanya itu? D ya? D, pemilik media online tadi. Di dalam pemberitaan tersebut menyebutkan bahwa saudara Johan ini telah dipanggil oleh pihak kejaksaan dan telah ditetapkan sebagai saksi. Itu. Nah, perlu kita jelaskan dalam persoalan tersebut, saudara Johan ini memang betul sudah diperiksa, bukan bisa dimintai keterangan oleh klarifikasi oleh pihak kejaksaan. Namun bukan dimintai keterangan sebagai saksi. Nah, karena pemberitaan tersebut menyebutkan sebagai saksi, maka mereka menggiring seolah-olah telah terjadi suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh beliau ini, seolah-olah kan seperti itu. Padahal peristiwa ini ya biasalah, namanya ada pengaduan, pihak kejaksaan mungkin kan melakukan pemanggilan. Sifatnya klarifikasi, bukan sebagai saksi. Nah, di pemberitaan itulah yang menyebutkan beliau ini diperiksa sebagai saksi. Nah, akibat dari itu beliau ini mengalami itu tadi, banyak yang nelpon, menggiring seolah-olah macam mana lah gitu. Yang kedua, kapasitas beliau ini dalam pemberitaan tersebut disebutkan sebagai pengusaha. Nah, ini ada berita-berita bohong juga. Padahal kapasitas beliau ini dalam pekerjaan kegiatan transmigrasi itu adalah sebagai anggota tim ya. Anggota tim gugus tugas reforma agraria. Nah, sebagai anggota tim yang mewakili organisasi HKTI. Karena beliau sebagai ketua HKTI di Kabupaten Bangka Barat, maka beliau masuk juga sebagai dalam kepengurusan di SK tersebut. Nah, di dalam SK tersebut
Banyak, bukan cuma beliau ini. Ada unsur musbida lainnya, tokoh Porpeda segala macamnya, termasuk Pak Bupati. Nah, SK tersebut Pak Bupati yang mengeluarkan. Kalaupun diduga ada pun kesalahan-kesalahan teknis dalam pelaksanaan kegiatan itu, tidak ada kaitannya dengan beliau, itu ada usulan-usulan perkara itu, kegiatan ini. Jadi kegiatan ini berawal, ini pekerjaan pemerintah. Kegiatan pemerintah yang bernama kegiatan ini adalah bertujuan mengeluarkan 9 juta sertifikat ya se-Indonesia, program Pak Jokowi. Nah, program ini tentunya 9 juta itu bersebaran seluruh Indonesia. Nah, salah satunya Bangka Belitung. Nah, yang berkaitan dengan transmigrasi. Nah, di Bangka Barat ini adalah bagian dari itu. Makanya dibentuklah tim-tim itu untuk mengakomodir rekan-rekan petani yang berkaitan dengan orang-orang yang tidak punya lahan segala macam, mungkin gitu. Hari ini klien kita ini digiring oleh oknum tersebut tanpa mengkonfirmasi kepada beliau, tanpa mengkonfirmasi kepada pihak-pihak terkait, membuat pemberitaan langsung buat pemberitaan seperti itu tanpa adanya. Biasanya kan kalau media ini kan dikonfirmasi dulu deh kan seperti itu ke pihak yang terkait. Nah, ini enggak, itu opini yang digiring dia. 1 kali 24 jam. Nah, ini belum 1 kali 24 jam sudah melakukan penerbitan berita itu tanpa konfirmasi. Nah, jadi intinya hari ini kami dalam kapasitas sebagai DPD LBH KTI Babel merasa ini merupakan suatu keluarga besar dan nama institusi HKTI juga dilibatkan dalam hal ini, nama baik. Maka hari ini kami telah bermusyawarah mufakat dan telah mengajukan persoalan ini ke ranah hukum dan melaporkan saudara inisial D tadi ke Polres Bangka Barat dengan harapan laporan kami ini dapat segera ditindaklanjuti sebagaimana mestinya dan minta kepada pihak kepolisian segera untuk memanggil pihak terlapor tersebut dan memintai keterangan untuk segera diproses hukum sebagaimana mestinya. Seperti itulah. Ini sengketa pemberitaan ya? Pemberitaan. Sebelumnya sudah ada somasi? Jadi seperti ini. Awalnya kita memang sudah mau melakukan somasi. Tetapi setelah kita cross check, yang bersangkutan ini ternyata berdasarkan data yang kita dapat tidak terdaftar di Dewan Pers. Jadi karena tidak terdaftar di Dewan Pers, kami menganggap ini bukan ranah Dewan Pers. Jadi itu, karena pengalaman yang sudah kita lakukan, beberapa kali kita sudah pernah melaporkan juga dalam perkara yang lain, ketika tidak terdaftar rekan tersebut di Dewan Pers, maka itu larinya ke persoalan pribadi dan ke pidana umum. Makanya hari ini kita mencoba untuk melaporkan barang itu ke Polres Bangka Barat. Dan kita tidak melakukan somasi kepada beliau, ke terlapor tersebut. Kita langsung, karena jelas tindakan beliau ini ya sudah membuat kerugian daripada Pak Johan, seperti itu.